Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini, let me talk about jalur masuk volunteer. Teman-teman pasti bingung nih, dari sebagian kita ada yang taunya, oh volunteer itu dibayar. Ada juga yang taunya, volunteer mah ngebayar, ngabisin-ngabisin uang gitu ya. Nah, kita akan membahas mengenai hal itu. Namun sebelum itu teman-teman boleh tonton dulu video aku yang satu lagi. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi box gitu ya. Atau kalau enggak teman-teman boleh cek YouTube aku dan di sana udah ada video sebelumnya penjelasan mengenai volunteer juga. Nah, untuk jalur masuk volunteer sebenarnya ini juga tergantung volunteer seperti apa yang kita ikutin. Kemudian, tergantung ini juga komunitas atau organisasi yang mengadakannya. Namun, secara garis besar, jalur masuk volunteer itu terbagi ke dalam 4. Ada yang 3, ada yang 4. Ini kembali lagi ke komunitasnya. Yang pertama, fully funded. Kalau fully funded ini didanai sepenuhnya, seperti artinya ya. Jadi, organisasi itu mendanai kita sepenuhnya gitu untuk ikut kegiatan volunteer ini. Nah, untuk yang ini biasanya melalui beberapa tahapan seleksi. Seperti halnya nanti mungkin di awal kita proses administrasi, kemudian esai, terus ada lagi yang nanti itu uji publik, ada juga interview, ada juga nanti FGD gitu. Nah, ini tuh prosesnya juga tergantung kepada organisasi yang kita ikutin. Jadi ada yang sampai tahap FGD langsung interview dan pengumuman lolos. Ada juga yang harus uji publik dulu gitu. Ada juga yang enggak. Nah, jadi ini tergantung organisasi yang nantinya teman-teman ikutin. Nah, sebelum ikut volunteernya, teman-teman wajib banget baca guidebooknya gitu ya. Jadi sebelum daftar, baca-baca dulu guidebooknya. Terus pastikan juga organisasi yang kita ikutin itu udah ada legal hukumnya gitu ya. Biar kalau semisal nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita ada apa ya? Bisa ngajuin ke pihak hukum gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, yang kedua itu partial funded atau potongan harga gitu ya istilahnya. Nah, kalau partial funded ini, jadi kita cuma membayar setengah harganya aja gitu. Jadi karena kita nih biasanya yang mendapatkan ini, kalau misalkan komunitasnya besar, biasanya 20 besar yang lolos, apa ya, yang lolos penyaringan fully funded. Nah, biasanya 20 besar atau 10 besar gitu. Nah, yang nggak lolos fully funded-nya bisa ikutan partial funded, tapi yang 20 besar di bawahnya gitu. Nah, kalau yang ini, misalkan harga volunteernya itu 2.800.000. Nah, berarti kita cuma bayar setengahnya aja. Setengah dari kita, setengahnya lagi dibayarin organisasinya gitu. Ini tuh memudahkan banget gitu teman-teman, apalagi bagi kita yang pengen banyak pengalaman tapi minim budget gitu. Jadi nanti kalau misalkan dikasih kesempatan untuk jalur yang ini, jangan disia-siakan gitu. Apalagi kalau misalkan kita sangat tertarik sama volunteernya. Oke, lanjut lagi. Kalau yang ketiga ini sebetulnya ada sama enggak sih gitu. Karena tidak semua organisasi mengadakan jalur ini, yaitu special funded. Kalau special funded itu sistemnya kembali lagi ke organisasinya. Ada yang dibayarin kayak 75% dari mereka, 30%-nya dari kita gitu. Ada juga yang sistemnya teh lain lagi gitu. Nah, kalau misalkan yang ini, jadi sebetulnya tahapannya fully funded, special funded, terus partial funded gitu. Jadi spesial ini tuh lebih untung dibandingkan yang partial funded gitu. Nah, yang terakhir itu ada self funded. Jadi semua dana dari kita gitu. Jadi ketika nanti transportasi,
kemudian apa ya, makan gitu, makan biasanya kalau Vali Pandit juga ada yang dari kita, ada juga yang dari mereka gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ke luar negeri atau ke luar pulau gitu ya, paspornya yang kayak gitu tuh, itu diatur sama kita sendiri gitu ya. Atau mereka menyediakan jasa, terus kita bayar. Itu juga ada yang kayak gitu. Nah, pokoknya hal-hal yang diurusin sama mereka tuh, kalau yang sepandem jadi kebanyakan sama kita diurusinnya gitu. Atau mereka yang ngurusin, kita yang bayar. Kayak gitu ada juga. Jadi sebetulnya penting banget gitu ya baca guidebooknya. Apa aja yang akan kita dapatkan dan kiranya apa aja yang harus kita lakukan nanti di sana gitu. Dan yang harusnya apa ya? em, yang nantinya teman-teman semoga nggak kaget gitu ya. Volunteer ini kalau misalkan udah di organisasi yang besar, suka ada kemunduran tanggal kadang gitu ya. Entah itu secara tiba-tiba atau entah itu ketika kita udah daftar, terus beberapa hari kemudian diubah tanggalnya. Nah, ada juga yang kayak gitu. Karena ini apa ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Ada yang katanya transportasinya, kayak jadwal kapalnya lah, terus ada kendala lainnya lah gitu. Nah, teman-teman mungkin harus mempersiapkan hal itu juga gitu ya. Kalau volunteernya emang volunteer yang udah besar. Tapi kalau volunteer yang kecil, sebetulnya nggak menutup kemungkinan juga akan ada perubahan. Cuman kadang kalau volunteer yang kecil tuh kan jarang banget. Bukan jarang sih, ada juga yang bayar, cuman nggak terlalu besar kan gitu ya bayarannya. Jadi mungkin kita masih bisa meminimalisir hal-hal di luar kendali kita gitu. Takutnya teman-teman nanti udah daftar malah ngerasa ditipu karena jadwalnya diundur gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga harus mempersiapkan hal itu gitu. Apalagi ya? Nah, sepertinya udah 4 ini aja, 4 jalur untuk masuk ke volunteer. Yang pertama, Wali Pandeg itu dibiayai penuh oleh mereka atau organisasinya. Yang kedua, Special Funded ini teman-teman kayaknya nanti bisa baca aja di organisasi atau komunitasnya ya. Sistemnya itu seperti apa gitu. Yang ketiga itu partial funded, itu potongan harga gitu. Jadi kita bayar setengahnya aja, terus mereka ngebantuin setengah gitu. Nah, yang keempat, self funded. Kita membayar seluruhnya gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi ingat lagi niat kita lurusin lagi gitu ya. Karena kadang ada volunteer yang biayanya tuh sangat besar gitu. Bagi kita mungkin yang apa ya, kaum mendang-mending gitu ya, itu menjadi pertimbangan. Tapi ingat lagi, dengan ikutan volunteer ini banyak sekali pengalaman yang akan kita dapatkan gitu. Jadi harapannya dengan volunteer ini teman-teman tidak akan merasa rugi ketika harus mengeluarkan uang gitu ya. Karena uang itu mau sepelit apapun kita ngeluarinnya, nggak ini ya, maksudnya tuh kadang nggak akan bertambah dan kadang juga nggak kerasa gitu ya habisnya itu. Jadi mending sumbangsihkan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Itu juga merupakan investasi kita untuk masa depan gitu. Agar ketika nanti ditanya sama anak mungkin nanti atau sama suami, calon suami, sama cucu gitu. Kita tahu nih apa yang mau diceritakan ketika masa muda gitu. Okay, this video is enough. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh drop di kolom komentar. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.